Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan masih belum terselesaikan hingga detik ini. Malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah seorang artis cantik, seorang penyanyi dangdut, Ifni Lana. Selamat malam. Selamat malam, Kak Bayu. Ifni, katanya benar kamu pernah punya konflik dengan teman kerja kamu. Betul sekali. Gimana Kak Bayu. ceritanya? Jadi ceritanya itu saya dan beliau itu kerja, kita udah jadi rekan kerja itu udah lama banget, udah bertahun-tahun. Terus tiba-tiba ada kayak suatu kejadian di mana tiba-tiba kayak aku kok nggak boleh nih berhubungan sama ini orang. Beliau itu melarang saya untuk menghubungi orang ini. Berarti apa gimana ya? Si cewek ini tidak boleh aku berhubungan dengan seseorang klien, iya klien ini dengan berbagai macam alasan. Cuma yang bikin saya makin penasaran kenapa sih nggak boleh banget gitu. Akhirnya pada saat itu aku kayak ya udahlah ini kan klien ya, istilahnya kita menyambung tali silaturahmi nggak masalah gitu. Aku menghubungi beliau, terus habis itu beliau tanya ke saya, Ifni gimana mobilnya udah beres belum? Saya bingung dong, emang ada apa ya dengan mobil saya? Saya merasa tidak pernah ada masalah dengan mobil saya. Terus klien saya itu ngomong, katanya mobilnya rusak, ditabrak dari belakang dan kemarin katanya butuh uang. Loh, siapa yang bicara seperti itu? Maaf Bapak, siapa yang berbicara seperti itu? Aku tanya kayak gitu. Terus yang ngomong adalah mantan rekan kerja saya itu. Kebetulan dia dulu adalah kalau bisa dibilang manajer personal saya. Terus saya tanya, kira-kira berapa uangnya yang sudah ditransfer? Saya tanya seperti itu. Nominalnya sekian juta. Terus apa saja yang udah dikasih? Dan itu katanya untuk saya, semuanya untuk saya. Padahal saya sama sekali tidak pernah menerima uang ataupun barang dari bapak tersebut. Akhirnya dikonfrontir ke Akhirnya orang. saya tanya langsung ke mantan manajer saya. Awalnya tidak ngaku, Mas Bayu. Bahkan cenderung kayak seperti mau mengadu domba. Oke. Terus akhirnya Baik. saya capture WA-nya, saya kirimkan ke beliau. Tapi kelanjutannya adalah si mantan manajer saya ini malah menjelek-jelekan saya. Aduh, mudah-mudahan Ifni selesai sampai di sini kali ya. Bulan baik ini Makanya semuanya selesai, bisa baik-baik aja, sama-sama melanjutkan hidup masing-masing tanpa harus memiliki rasa kesel dan juga konflik yang berkepanjangan ya. Ifni, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku dicampakkan oleh ibunya sendiri dari lahir. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Wanda. Adek. Mas, ini tolong Bang Waji, tolong diangkat dulu deh, dikeluarin dulu deh. Dikeluarin dulu deh. Tolong diangkat, dikeluarin dulu. Digotong. Mbak. Iya, dulu deh. Ini kenapa, Mbak? Hah? Screen. Ini siapa partisipannya mana? Tadi namanya Wanda siapa? Wanda yang kita kasih nama partisipan yang Wanda yang ini? Ini Wanda. Ini ibu siapanya? Saya sebenarnya tantenya. Tantenya? Iya, tapi yang ngurus dia dari bayi. Oh, datang ke sini sama Wanda. Emang tadinya mau masuk berdua? Iya. Oke, bisa duduk nggak? Bisa duduk, pingsan. Hah? Ini perlu waktu deh nih. Adek itu nggak apa sih, minyak Minyak putih angin. atau Iya, apa minyak kayak angin. buat itu. Gimana, ini mau dilanjut apa nggak nih? Tetap jalan. Tetap jalan? Ibu? Pelukan dari Nggak usah. Kan, Iya, pelukan emang kami ibu kan saya ini. iya, saya sebenarnya tantenya.
Saya itu tantenya Wanda. Wanda itu, jadi kakak ceritanya begini Mas ya, kakak saya tuh menikah, terus ditinggal kabur sama suaminya. Di saat itu posisi hamil, gitu. Saya juga nggak tahu permasalahan gimana, kita namanya rumah tangga ya gitu. Itu berkali-kali dia tuh menganggap janin yang ada dalam kandungannya itu bayi sial, pembawa sial gitu loh. Jadi itu tidak diinginkan sama sekali karena sejak hamil itu suaminya kabur, terus berbagai macam ya masalah lah yang dia hadapin oleh kakak saya itu. Sejak hamil itu? Iya, terus saya itu ini melarang jangan sampai di ini. Sebenarnya udah digugurkan, udah berkali-kali, tapi ternyata kandungannya itu kuat gitu loh. Akhirnya setelah lahir, saya yang ngurus semuanya itu saya, dan kakak saya tuh udah nggak mau tahu. Memang kami tuh kumpul satu rumah ya. Oh, tinggal di rumah yang sama Iya, juga, Mbak? karena saya tergantung juga sama kakak saya. Biaya hidup saya juga tergantung karena saya juga gak ini gitu sampai sekarang. Tapi suaminya sampai sekarang nggak ada? Nggak ada, kakak saya terus? Suaminya nggak ada. Terus jadi saya tuh yang ngurus Wanda itu dari kecil, dari masih orok lah. Saya semua yang ngurus. Kakak saya tuh hanya beri uang saya tuh sebulannya buat dia sendiri juga nggak cukup gitu loh. Sampai saya tuh berkorban, saya tuh sampai ngurusin dia sampai saya sendiri juga nggak mau nikah sampai gitu loh. Tapi sampai besar sekarang hubungan Wanda dengan ibunya seperti apa? Ketemu juga nggak ini Mas, ibunya pergi, nggak teguran, nggak ini, kayak asing aja sebenarnya. Jadi kayak nggak dianggap ada begitu? Kayak nggak dianggap ada sama sekali, dan emang itu nggak diarepin gitu loh. Gimana sih kalau anak nggak diarepin gitu loh? Iya. Terus dia tuh belakangan ini kan sering pingsan, sering mual, sering ini. Ini udah lama? Iya, udah lama itu Mas. Kondisi seperti ini maksudnya udah sering banget pingsan. Udah bangun? Boleh dibawa sini tolong. Thank you Bang Oji. Udah sering banget pingsan. Saya tuh browsing. Saya bawa ke dokter, uang dari ibunya juga hanya seberapa sih, nggak cukup. Dokter udah sempat. Dokter apa? Secara medis apa? Saya nggak tahu namanya apa ya. Aduh, ada drum saya juga nggak ngerti deh Mas namanya itu apa. Oke. Ya udah. Lupa. Kita coba aja ngobrol ya. Sebenarnya gimana sih kondisi apa yang dirasain? Mbak Mila boleh sebelah sana sebentar. Ada klipon lagi nggak untuk tantenya, untuk Mbak Wanda? Boleh satu lagi ya, pasang lagi Bang Oji, Mas Doni. Thank you. Selamat malam Mbak Wanda. Mbak Wanda yakin ini bisa kuat untuk melanjutin? Insya Allah. Kalau misalnya emang nggak kuat, perlu penanganan medis, perlu ke rumah sakit, nggak apa-apa kita antar ke rumah sakit. Nggak perlu. Serius, ini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini bukan kejadian pertama kali seperti ini ya? Bukan. Aku sering banget pingsan. Aku pun nggak tahu sih penyakit apa yang aku rasain. Gimana aku nggak mau pergi dari sini. Aku pengen stay di sini karena susah payah. Aku pengen di sini, pengen ketemu sama mama aku. Pengen dapat pelukan dari ibu kandungnya Mas. Hanya dipeluk aja deh, diakuin bahwa dia itu anak yang dia lahirkan. Hanya dipeluk aja deh, diakuin bahwa dia itu anak yang dia lahirkan. Selama ini kan dia selalu sama saya, dia tuh merindukan bukan dari ibunya. Saya tuh takut kenapa-napa karena saya lihat dia di browsing itu, penyakit dia tuh kayaknya fatal loh Mas. Saya tuh takut aja, berikanlah kesempatan lah gitu loh pada ibunya. Belum tahu? Belum. Saya minta ibunya tuh biar berikan kesempatan pelukan ke anak kandungnya gitu loh. Biar bagaimanapun kan gak ada bekas anak. Permasalahan dia dengan suaminya kan itu hanya permasalahan orang tua. Jangan sampai anaknya dijadikan korban seperti ini gitu loh. Baik, Mbak Mila dan Mbak Wanda, kita akan coba bantu semaksimal mungkin ya. Mudah-mudahan bisa dapat solusi dari masalah yang dihadapi, dan mudah-mudahan harapan untuk bisa hubungannya baik-baik aja dengan ibu kandungnya. Amin. Setelah malam hari ini bisa terwujud. Amin. Sebelumnya kami akan ajak Mbak Wanda dan Mbak Mila untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Wanda, dengan tanggal lahir 15 September 1993.
dan mendiami nomor rumah 37. Sosok wanita yang ceria dan selalu berjuang keras untuk mencapai apa yang ia mau. Tetapi di sini saya melihat di balik keceriaannya ada suatu kesedihan yang mendalam. Entah mengapa saya merasakan adanya sebuah keinginan yang belum tersampaikan saat ini. Masalah yang ia rasakan akan terus masuk ke dalam pikirannya hingga akan merusak jiwanya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Yang namanya Wanda. Oke. Mbak Wanda lahir tanggal 15 bulan 9 1993 dan nomor rumah 37. Wanda ini datang bersama tantenya, Oke. yaitu Mbak Mila. Dan mereka ini tinggal satu rumah sama ibunya. Heeh. Dan selama ini Wanda diurus oleh tantenya ini, Oke. oleh Mbak Mila ini. Karena sejak dalam kandungan, ibunya Wanda itu seperti seolah-olah tidak menginginkan hadirnya Wanda ke dunia. Coba untuk dihilangkan, lalu dipukul-pukul, dan bahkan ya beberapa kali ya ibunya Wanda ini merasa kehadiran Wanda ini justru membawa sial dan masalah. Karena Oke. memang sejak hamil, suaminya jadi pergi meninggalkan, lalu banyak masalah yang dihadapi. Nah, sampai sebesar ini hubungan dengan ibunya benar-benar tidak baik. Oke. Jadi seperti nggak dianggap ada gitu Wanda. Tapi si Wandanya pun Wandanya tahu apa namanya nomor telepon ibunya, alamatnya di mana. Mereka dan tinggal segala serumah. macam. Mereka tinggal semua. Mereka tinggal serumah. Ibunya sekarang ada di mana? Ya gitu, pergi saya juga nggak tahu kan, saya cuma Oke. ngurus Wanda aja. Dia sebenarnya tinggal serumah tapi nggak tahu kalau kita hadirkan ibunya ke sini gimana, Roy? Bagus juga idenya Nggak apa-apa. dihadirkan di sini. Namun saya hanya berharap tidak ada semacam kayak konflik yang berlebihan gitu yang mengadu kayak semacam debat kusir atau something Iya, kayak jadi malah memperbesar gitu, masalah malah gitu ya. memperbesar masalah. Apalagi di bulan suci ini kan kita harus membina silaturahmi lebih baik lagi kan. Iya. Saya lihat siapa namanya Wanda menderita sakit. Iya. Tadi begitu datang soal langsung pingsan. Iya, tadi saya sempat mendengar ada suara gaduh dan pingsan ya. Penyakitnya tergolong langka sebenarnya kalau saya lihat di sini, dysautonom. Kan? Iya pernah. Dysautonom. Saya lupa ada gitu loh. Saya Emang lihat-lihat itu waktu namanya? browsing, iya. Soalnya kan kok ini anak kenapa gitu. Cuma saya lupa apa namanya sih gitu loh. Saya susah juga kan karena saya juga bukan orang kedokteran, saya juga Iya. nggak ngerti lagi. Jadi dysautonom ini adalah penyakit yang tak tampak kalau bisa dibilang. Nah, gejalanya ini dysautonom itu seperti vertigo, kelelahan yang berlebihan, dan itu menyerang sistem saraf otonom sehingga dia bisa kehilangan keseimbangan tiba-tiba, kebanyakan pingsan, Iya, iya. tiba-tiba. Terus juga kalau gejalanya juga aus yang berlebihan. Nah, yang paling lucunya di sini adalah ini adalah penyakit tak tampak atau penyakit jarang. Nah, kemudian dysautonom ini banyakan menyerang wanita, remaja, gitu. Jadi saya boleh nanya nggak, si Mbak Wanda remaja sering pingsan nggak? Iya. Iya, sering pingsan kan? Sering pingsan. Dan bolak-balik pingsan itu. Nah, keseimbangannya terganggu. Seperti itu loh Ini penyebabnya penjelasannya. apa sih sebenarnya? Karena psikologis atau kondisi psikisnya, badannya? Sebenarnya di sini tuh terkait juga dysautonom ini sebenarnya bukan dari psikologis juga, tapi lebih ke arah Fisiknya, medis dan fisik Oke. yang enggak ini loh, enggak kuat. Kalau memang tidak tertangani dengan baik, biasanya si Mbak Wanda ya selalu berulang-ulang seperti itu. Berarti ini penyakit serius, ibunya udah tahu belum? Nggak tahu mas. Dan you know what Bayu, penyakit ini dari 1 sampai 1 juta orang, itu 10 orang mengalami gejala seperti ini dan dampaknya bisa berbahaya. Artinya kamu ngerti kan dampak Dari 1 berbahaya juta. itu apa? Ya bisa. Ya. Going to Bisa Ya saya takutnya fatal. dia fatal gitu aja udah. Oke, Ibu gini ya. Saya rasa ya kalau tadi harapannya datang ke sini adalah untuk bisa mendapatkan pelukan ibunda.
ibunya harus tahu soal ini. Mau nggak ditelepon ibunya untuk datang ke sini? Saya juga nggak tahu. Mungkin masnya bisa bantu teleponin, ada kok Nggak apa-apa, nggak nomornya. apa-apa. Roy aja nanti Ya, ngomong boleh, atau boleh. saya ngomong atau ibu yang ngomong. Ada nomor telepon Ada, nih? saya ambil dulu di belakang. Boleh, silakan minta mic WHM, minta tolong WHM. Mas Don, ibu tolong diambil. Handphone ya, boleh kita telepon ya ibunya, Sebentar, kita Dedek. minta datang ya. Oke, silakan ibu. Kak Wanda, maaf sebelumnya. Berarti walaupun satu rumah itu nggak pernah komunikasi sama sekali? Nggak pernah sama sekali. Walaupun aku negur sama mama nggak pernah jawab pertanyaanku. Contoh kalau misalkan dia mau jalan kemana, aku tanya, mama mau kemana? Dia nggak pernah mau jawab. Dia melengos gitu aja. Kadang-kadang aku merasa sedih banget. Aku sebenarnya anaknya apa bukan sih, nggak Dari pernah dulu? dianggap dari kecil. Sebenarnya ya, saya mau kasih tahu kamu, tapi kamu jangan tersinggung atau sedih ya. Dari pengamatan saya, dari penerawangan saya melihat Mbak Wanda adalah anak yang ingin digugurkan. Iya betul. Sudah Betul ya? berkali-kali. Saya yang mencegah. Sudah berkali-kali dia, karena dia kakak saya tuh menganggap dia tuh bayi sial. Iya. Pembawa sial gitu. Saya Jadi merasa- semua sejak hamil ini permasalahan banyak bertubi-tubi datang ke kakak saya. Betul. Jadi sebenarnya Wanda itu anak yang tidak diinginkan lah, ibarat katanya. Jadi Kenapa tante nggak pernah bilang sama aku kalau aku bukan anak yang diinginkan? Nggak pernah tante. jangan dong. Saya hanya mau merawat Enggak, kamu enggak, dengan enggak. baik aja. Kenapa nggak pernah bilang sama aku selama ini? Lagi ini soalnya kalau misalnya bilang Iya. dalam kondisi Tuhan juga sakit nggak kayak tegang gini, ucapan. itu Utara akan kan tambah nggak parah. Iya. Oh jadi kayak Ini alasannya yakin mama kan? kayak gitu. Nggak ada orang tua Bukan yang anak seperti yang itu. diinginkan. Pasti kehadiran anak adalah satu jadi kebahagiaan kok. Itu adalah satu kebahagiaan ya, sabar ya Wanda ya. Ini kita coba Tapi telepon ya. sedih sih, Bay, anak yang tadi inginkan. Ya. Makanya mudah-mudahan malam hari ini konfliknya bisa selesai, masalahnya bisa selesai, Wanda bisa bahagia karena kan serumah tapi nggak teguran, apalagi sama ibu sendiri dan itu sudah lama lagi, berarti hampir Gimana seumur kalau hidup. kakak ngerasain jadi aku? Iya, Jadi iya. anak yang nggak diinginkan sama orang tua gimana? Iya, Rasanya tinggal satu rumah nggak pernah sama sekali kita berbicara sama Enggak, sekali. saya yakin sebenarnya dalam hati kecil seorang ibu yang udah berjuang melahirkan tetap bahagia dengan kehadiran anaknya. Ya Nggak sabar ya. mungkin. Coba kita coba datengin, kita hadirin malam ini boleh ditelepon Mbak Roy. Tapi boleh perasaanku bicara. kok firasatnya buruk ya. Entah kenapa saya ngerasain ada hal yang ibunya sudah siap belum ya? Kita ini telepon kan? Iya. Kita Iya. telepon ntar dan kita nggak menghardik kan ya berarti kan? Ya, kamu coba ngajak ngomong ibunya Iya, kali. iya. Ibu siapa Baiklah. namanya? Ini kakak kalau Saya iya. Oke, yang Saya mana yang tinggal ini Iya, ya? iya, iya. Pernah ngomong sama aku kalau mama nggak suka sama aku. Tante nggak tega Teleponnya. adek kalau ngomong seperti itu. Mama mau datang ke sini. Mudah-mudahan Tante berharap mama mau datang ke sini. Adek sabar aja ya. Halo, halo. Ini saya Roy Kiyoshi. Iya, saya langsung aja ya to the point. Saya ingin mengundang ibu untuk datang ke studio sekarang karena ada beberapa yang ingin saya ngobrolin dengan ibu dan tentunya saya sangat berharap sekali ibu bisa datang pada malam hari ini. Untuk apa ya? Ya kita diskusi bareng dan ada satu yang bisa kita selesaikan seperti itu. Jadi ibunya saya berharap bisa datang ke sini. Ini masih Roy yang di TV itu ya? Iya, saya Roy Kiyoshi. Jadi ibunya bisa ya sekarang langsung datang. Saya ingin berbicara empat mata dengan ibunya juga. Aduh mas, saya lagi sibuk nih. Bagaimana ya? Gak apa-apa, segera kita tungguin kok. Sebentar aja. Pengen ngobrol. Aduh, penting banget ya emangnya ya? Penting banget, sangat penting banget. Oh, aduh, gimana ya mas ya? Ini Saya lagi sibuk nih. Mbak, ini ibunya lagi di mana? Lagi di kerjaan saya. Udah cepetan naik ojek online, terus langsung ke sini sebentar. Saya mau ngomong ya, oke? Ya, saya tunggu ya. Ya, terima kasih ya, baik. Oke, ya udah. Tunggu ya mas ya. Oke, thank you.
Kamu deg-degan nggak? Saya deg-degan loh kalau ibunya datang. Sama. Pusing katanya. Ini bang, ibunya galak ya? Iya kelihatan dari suaranya gimana menurut kamu, Roy? Aku terus ibunya nyolot. Udah tulis dulu. Udah tulis duluan. Ketahuan begitu dengar suaranya jadi menegaskan emang kayaknya sih emang Emang iya, seperti emang itu ya. tipikal ibu-ibu yang cuek kalau aku bilang ya. Iya. Ibu-ibu yang ya udah sih gitu aja kayaknya. Kalau menurut aku sih. Iya benar. Ibunya nyolot juga sebenarnya. Ini seperti apa sih sebenarnya perlakuan ibu di rumah kalau ketemu? Karena kan ya namanya tinggal serumah, ya berarti kan kadang kita ketemu bisa di mana aja, di teras, di ruang tamu, di mana-mana, di ruang Kakak makan. saya datang ke rumah itu hanya hitungan jam, Mas. Nggak pernah sampai lama. Datang juga itu nanti datang mandi, terkadang udah gitu keluar lagi setelah ganti baju, udah gitu ngasih uang ke saya. Saya kadang juga nggak sempet mau bilang ngobrol-ngobrol, nggak sempet ya. Gitu. Dari kecil tapi gimana? Kan Nggak pernah bayi mau yang tahu. baru lahir. Iya, nggak pernah mau tahu. Benar nggak pernah ngeliatin bayi selama saya urus. Saya berharap walaupun istilahnya hanya beberapa waktu lah buat putrinya gitu Iya, loh. takutnya Asal malah dia tuh ingin jangan sampai umpama terjadi apa-apa, dia tuh belum pernah dapatkan belayan dari ibu kandungnya, belum pernah dapat pelukan ciuman ibu kandungnya loh Selama ini ini. pernah usaha coba Bahkan- untuk megang tangan ibu gimana gitu? Belum. Saya pun belum pernah, kakak saya datang udah gitu langsung masuk kamar, kunci pintu. Terus tanda gimana, saya juga mau ketok. Gue lagi sibuk, udah gitu melulu. Gue lagi capek, udah gitu jauh gitu. Tapi saya selama ini Mbak mamanya Wanda juga nggak punya hubungan, nggak punya pasangan juga, tetap tinggal sendiri sampai sekarang. ya masih kita satu rumah juga masih tetap kami bertiga, Bertiga tinggalnya aja. perempuan bertiga. Ya, cuma gitu, nanti habis dari rumah, setelah dari mana masuk ke kamar udah gitu langsung pergi nih duit buat belanja, duit buat berkeperluan, udah gitu aja. Kadang juga uang tuh nggak cukup, cuma dikasih segitu gitu. Pernah coba ngomong nggak Mbak? Ya, saya bilang Kak ini, itu urusan kamu dah, gue mau lagi sibuk, urusan gue banyak, kerjaan gue banyak, cuma begitu aja. Semakin siapa namanya Tante Mila. Tante Mila bercerita tentang ibunya, semakin menggali pikiran saya lebih dalam. Saya tidak bermaksud menjudge ya atau menilai dari secara luarnya, tetapi saya kok merasa mamanya ini masih tergelut dengan dunia yang I don't know how to say that. Her on life or Jadi ya mamanya tuh kayak masih puber kedua deh Oke. ibaratnya. Oke. Jadi mungkin masih sedang menikmati hidupnya sendiri. Oh pantesan kayaknya kehadiran Iya. anak kayak mengganggu, menghalangi dia untuk dia menikmati hidupnya begitu ya. Iya, tadi ketika mereka berbicara saya mencatat. Nah, ini maaf ya, ini bukan menjudge, tapi saya berdasarkan feeling dan data. Mamanya tukang main cowok, suka gonta-ganti cowok. Pernahkah diundang cowoknya masuk ke dalam rumah? Karena tadi nadanya tante itu dan statementnya tante Mila sudah membuat Roy masuk ke dalam apa itu namanya vision itu. Aku pernah ngeliat, cuman aku pikir itu cuma teman mama aja, dan aku nggak pernah berpikiran yang negatif lagi, nggak pernah. Aku pikir mungkin itu cuma teman mama, dan walaupun aku tegur mama itu siapa, mama nggak pernah mau jawab itu siapa. Mana pernah mama peduli sama aku. Nggak pernah sama sekali. Dan ini orang yang sama atau beberapa kali orang yang berbeda? Beda, cuman mungkin itu temennya aja. Aku pikir kayak gitu karena aku nggak mau ngejudge mama nggak baik. Nah bener yang kamu bilang berarti ya. Tunggu sebentar ya, saya buat Kalau saya catatan kan di kecil. belakang, Mas. Tapi kebanyakan kan di belakang. Ya namanya saya itu istilahnya gimana? Hidup saya itu tergantung kakak saya gitu loh. Iya, Jadi saya iya. beres-beres kayak rumah tangga, ngurus asisten rumah tangga aja lah. maaf ini berarti tante cuma benar-benar bertiga aja nggak punya saudara lain? Nggak ada. Oke, nenek sama kakeknya Wanda juga nggak ada. Udah meninggal. Maksud aku kan kalau ada orang lain mungkin ada yang bisa Iya, ada yang berusaha coba untuk bicara, iya, ngomong, ngobrol jadi jadi penengah jembatan. gitu ya. Saya tuh cuma 2 bersaudara di sini, di merantau di Jakarta Ini- sini. Ayahnya Wanda sama sekali nggak pernah datang. Enggak. Ini kesimpulan kecil dari catatan saya yang saya dengar dari Tante Mila. Dari kecil, mamanya suka gonta-ganti cowok.
Sehingga Sudah datang ibunya. Sudah datang ibunya. ibunya udah datang. Saya boleh menyesuaikan Iya, ini dulu guys. Siapin dulu aja, dipasangin masker sama Iya, oke, audionya baik. aja. Mas Dad, thank you. Jadi secara logika dia nggak mau akuin Wanda sebagai anaknya. Sekarang udah dewasa, tapi saya sangat masih merasa mamanya Wanda masih puber kedua. Saya rasa nih ada lagi nih ya yang kalau bisa dikorek. Saya sih nggak mau melebar, tapi saya yakin kamu punya adik tiri ataupun Oh, masih ada yang lagi. lain. Tapi kita tidak mau melebar ke sana, kita harus fokus penyakitnya dan kita harus fokus ke ibunya Wanda agar bisa balik silaturahminya dengan anaknya seperti itu. Kak, apain kamu di situ? Ibu. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Saya Bayu. Iya. Ini ibu. Ini Saya Roy Kiyoshi. itu anaknya. Kondisi anakmu kayak gini kamu gak pernah peduli ya? Lihat ini. Ngapain kamu? Ini tolong Kesini. tidurin dulu, tolong Dia pingsan tidurin lagi. dulu, tolong tidurin dulu. Iya. Tolong kasih minum dulu deh. Ada minum nggak? Minta tolong. Tolong, Mbak tenang, tunggu dulu jangan kemana-mana ya Mbak ya. Ya Mbak. Ngapain kamu? Bentar ditolong. Bikin tolong, malu tolong, aja. keluar. Sebentar, Mbak. Apa? Aku mau ngomong Kak. Boleh. Apa lagi nggak Mbak, bisa di Mbak rumah? sebentar ya. Selama ini Mbak kakak sebentar. nggak pernah Mbak ngasih Mila, kesempatan. Mbak Mila. Nggak bisa di rumah? Ya silakan duduk dulu. Ini sebentar. Ini yang pingsan tolong diurusin dulu. Mbak Fdi tolong bantuin. Ini Adik. ini harus gimana? Ya Oke, Allah, mau Kak. dibawa ke belakang Aku nggak? sebenarnya pengen ngomong sama kakak. Digotong atau di sini kenapa aja? lagi dia? Ini gimana dia? Nah, ada itu kurang sehat Kak. Aku udah berkali-kali bawa ke dokter ya Kak, sampai ke dokter. Iya, Mbak tenang. Ini ada yang pingsan. Boleh tolong sebentar nggak tahan emosinya ya? Sebentar aja saya minta Mbak Mila minta tolong. Bentar ya, saya minta Kenapa ini. dia? Oke. Iya, iya sebentar dikasih. Ada Bentar, minyak angin. sebentar. Ngapain? Dibuka dulu. Oke. Udah siuman, udah bangun, udah sadar, Mbak. Halo Mbak. Adek, Mbak. adek, bangun dek. Ini bawa keluar aja deh. Adek, Bawa keluar kasihan aja deh. tante, Adek. Bawa keluar. Bisa bawa keluar, Bay. Bawa keluar dulu. Bangun tolong Bang Uji, Mas. Aku pengen stay di sini. Tanya dingin banget lagi. Malu. Dikit aja deh. Aduh ampun deh. Gak apa-apa, mau di sini aja. Di sini aja. Sini aja ya udah. Oke. Kita kursi lagi. maaf. Iya. Udah ada kursi. Apa ini? Tadi saya Kak yang mendengar pengen aku jelasin ke kakak. Selama Oke, ini kakak tuh gak sebelah pernah sini. peduli. Hah? Oke. Aku- Ibu, mohon maaf, boleh sebelah sini ya, duduk di sebelah sini silahkan. Ini Kenapa sih mama harus marah? namanya kami gunakan dengan nama samaran. Ini namanya kami ganti dengan Mila, adik ibu. Ini jadi Wanda ya. Ibu betul ya. Ibu kita ganti namanya ya. Iya. Ya, diganti namanya jadi Sally. Ibu Sally. Iya, ya? Ibu Sally, Ibu Sally. Ini ibunya Wanda. Aduh ya, kamu nggak tahu tentang semuanya ya. Ibu, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Ini saya yakin tadi lagi sibuk banget ya, Bu ya. Iya. Iya, mohon Ada maaf apa ya ini mengganggu ya? kerjaannya, tapi terima kasih loh sudah berkenan hadir memenuhi undangan Roy Kiyoshi. Saya lihat nafasnya deg-degan banget, kayak mau marah atau Ya sabar ya, tenang dulu. Tadi saya mengundang, saya minta maaf ya kalau mengganggu waktunya. Iya. Iya. Sebentar kan ya? Sebentar kok, sebentar. Saya sibuk nih soalnya. Iya, Ibu tahu kenal ya orang-orang yang sebelah kanan saya siapa aja, Ibu biar Ya, kami ini konfirmasi. adik saya. Ini adiknya. Kalau yang ini Anaknya dia. Kak. Kakak istighfar kak. Kakak yang hamilin Iya, Wanda, tapi kan Kak. saya udah kasih kamu. Kakak nggak boleh gitu dong. Nggak Kak. bisa. Kasih Kan kesempatan, saya Kak. udah jelaskan kenapanya. Mama, kamu nggak pernah ngakuin aku sebagai anak mama. Kak gini kak ya, mohon maaf kak ya. Kakak mohon maaf dengerin. Ya gara-gara dia suami saya kabur kan. Dengerin kak, ini anakmu kak, yang selama ini aku rawat dari masih orok. Ini tuh sebenarnya sakit keras kak. Cobalah kakak kasih kesempatan Narurimu sebagai seorang ibu tuh mana? Nia jangan bikin drama di sini bikin malu ya Ini Nia. kenyataan, Kak, bukan drama. Tolong deh kak, selama ini
aku nggak bisa ngomong sama kakak sok sibuk melulu. Datang ke rumah, kunci pintu, udah gitu Iya, pergi kenapa lagi. nggak dari kemarin ngomongnya? Kan Gimana? malam-malam saya bisa ngomong sama saya. Gimana saya bisa ngomong sama kakak? Saya cari Kakak nggak pernah uang. memberikan Oke, kesempatan sabar. sama saya. Mbak sabar. Ibu sabar. Sabar dulu Ibu ya. tenang Ini kita di sini mau cari solusi. Sekarang yang harus kita pikirin adalah ini bukan kenapa nggak bicara, kenapa nggak ngomong, hubungannya gimana. Tapi yang paling penting adalah ini kondisinya Mbak Wanda ini Disotono. sakit. Really? Iya. Iya, Mbak. Beneran. Iya, Kak, dia sakit. Mas Roy, dia ini banyak drama. Dramanya kebanyakan. Oke, biar Mas lebih Roy. jelas. Aku Ini- yang tahu, Kak. Aku yang bawa dia ke Gini, rumah ke dokter. Sabar Mbak. Saya yang Sabar. jelasin ya. Sabar Mbak, biar Roy yang jelasin. Ibu dengerin. Diem ya. dulu semua. Ibu dengerin. Mbak juga. Jadi Wanda itu mengalami sakit disautonom. Apa Ya, itu? Disautonom ini adalah penyakit semacam jadi dia itu gejala penyakit yang tidak tampak seperti kelelahan, gejalanya kausan, aus berat, gampang pingsan, dan penyakit ini sering dialami oleh remaja wanita. Dari 1 juta ada 10 orang yang kena penyakit ini, dan ini penyakit yang sangat berbahaya. Kan Jadi- sebenarnya gampang ya, minum vitamin aja bisa. Kamu nggak Sebentar. beliin vitamin? Ibu sebentar. Duitnya kurang. Ibu Saya sabar. kasih kamu. Ibu sabar. Hah? Mungkin ibu biar lebih jelas lagi, Roy boleh dikasih tahu nggak? Ini akibatnya bisa Iya, seperti iya. apa kondisinya? Kondisi yang sangat fatal terjadi ketika disautonom itu sangat udah menumpuk, akhirnya Bisa banyak masuk. hal yang terjadi. Kita Bisa. masuk ICU, kemudian seperti apa dan seperti itu. Tapi nggak mematikan kan Mas Jadi Roy? ini resikonya Mematikan. bisa ke sana, Ibu. Sebenarnya tidak mungkin ada. dari vertigonya aja kan bisa menimbulkan penyakit lain. Iya. Kayak vertigo aja kan kita nggak tahu kapan bisa Betul. terjadinya, entah itu si Wanda mungkin lagi apa terus tiba-tiba vertigonya kumat dia jatuh dari atas Jatuh, atau kayak gimana kan ya, kita nggak bisa. tahu tante. Dari hal Atau Jadi- mungkin darah rendah doang kali Mas Roy. Enggak, Karena enggak. dari ya memang yang Kenapa? bisa Kenapa? menjelaskan- Gini loh, kenapa Sama tante malah kuliahnya tanya kan ke kamu kan ya? Roy-nya? Itu Aku jadi gemes udah ya. jelas. Kenapa tante? Ya, Mama, aku udah Sabar. Tenang. Jadi- Ibu, Mbak Wanda kan selama ini di rumah. Tante Mila ada kan cek itunya disautonom Hasilnya, itunya. hasil diagnosa dokternya ada. ada tapi saya nggak bawa. Di rumah ada. Iya. Nah, itu nanti gampang bisa buat jadi senjata bahwa Ya, biar memang dikasih tahu. benar si Wanda itu kena penyakit disautonom yang Enggak menyerang loh, saraf. aku di sini greget banget tau nggak? Sabar, Mbak Ifni juga sabar. Sekarang gini ya, ini kita Saya mungkin soalnya juga seorang anak gitu. Aku kalau di kayak gitu juga nggak ngerti ya gitu. Maksudnya ya apa beda namanya? kasusnya Mbak. Iya, bukan masalah kayak Iya gitu. kan? Tetap Ih, aja pembawa sih. sial Mbak. Nggak ada. Gini Namanya anak Oh, bawa nggak sial, bisa. nggak ada. Aku mau bawa sial, astagfirullah. Oh iya, Nggak ada. memang. Bawa sial. Oh iya, memang kamu pembawa sial. Mbak Wanda tenang dulu ya. Saya takutnya malah kondisi Sabar Mbak ya, Wanda saya ini. berbicara. Ini nggak Bolehkah sehat. saya Ini bicara? lagi sakit loh. Iya, soalnya. lagi sakit ya. Ya Allah. Tante Sally, Ya Mas Roy. dengerin saya ya sebentar. Jadi kondisinya sebenarnya ini bukan drama. Tante Sally, saya udah saya tuh meneliti tante. Kamu banyak teman pria, lalu lahirlah Wanda. Jadi secara logika Wanda ini nggak mau diakuin karena emang kamu lupa dengan siapa pada kala itu. Nah sekarang udah dewasa, saya ngerasa Tante Sally cuek dengan Wanda. Dan Oh saya menikah Mas Roy, maaf. Saya menikah, nggak ganti-ganti cowok. Tapi kenapa ya? Saya Sejak ngerasa. hamil dia, bapaknya pergi meninggalkan saya. Gitu loh. Nah, Jadi ya, ini anak pembawa sial Nah, memang. enggak dong. Salahin aku mau jadi anak pembawa Nggak sial, bisa. kenapa? Ya iya dong. Sekarang gini. Yes, ya, saya loh sama sabar. Mama. Mbak Wanda, Mbak Dia Mila. berapa kali ngeliat kakak juga datang bawa teman, coba dipikir teman. Kakak aku juga nggak tahu, Iya. karena aku nggak pernah melihat kenyataan itu. Saya nggak pernah ya bawa temen cowok ke rumah. Sorry. Oke, sebentar. Ini saya tadi mau tanya dulu sama Ibu Saya Sally. jadi benci sama laki-laki Ibu tahu nggak? Sally, Ibu Sally, sebentar sabar ya, Mbak Wanda, Mbak Mila tolong tenangin dulu ke Gara-gara Wanda. dia nih. Oke, saya mau tahu dulu, Bu Sally kenapa sih berpikir bahwa Wanda ini membawa sial? Apa yang terjadi sebenarnya setelah Wanda lahir tuh kenapa sih? Apa yang dialami? Iya, soalnya bisnis saya juga agak turun. Oke. Lalu suami juga meninggalkan pergi begitu saja.
Jadi bisa dibilang sejak saya mengandung dia ini semuanya berantakan, Mas. Enggak. Itu Ya? mindset pikiran Iya. kamu aja. Sebenarnya kan kayak gini, Tante, kalau menurut saya ya, semua yang terjadi di hidup kita itu adalah buah dari kelakuan kita sendiri. Iya, karma. Bukan karena orang lain, bukan karena anak ibu. Yang namanya anak itu malah bawa rezeki. Kenapa malah jadi bawa sial? Mbak. Justru Kenyataannya karena begitu. mungkin menyikapinya tidak seharusnya. Menyikapinya dengan cara yang ya gitu kali. Menganggap ini anak salah, ini bawa sial, ini begini, nggak diinginkan. Kenyataannya seperti itu. Mau bagaimana dong? Ya Ya kan? selama ini mungkin ibu menutup hati bahwa sebenarnya justru jangan-jangan ini rencana Tuhan berbeda dengan menghadirkan Wanda buat Ibu Sally. Gitu, karena kan namanya anak seharusnya bisa memberikan kebahagiaan, berkah, atau ini banyak loh orang di luar sana yang menginginkan hadirnya anak tuh banyak sekali. Waktu itu mau saya gugurin sebenarnya, Tuh kan? tapi adik saya melarang. Dan berjanji mau ngerawat kan. Sekarang jadi penyakitan begini. Kamu nggak bawa ke dokter? Hah? Kamu ngerawat dia? Kurang duitnya? Aku bawa ke dokter. Kenapa Kak. mama gugurin aku? Kenapa ma? Apa salah rumah ya? Ini nih, dia nih. Yang larang saya nih. Enggak, kenapa mama mau gugurin? Karena itu Wanda, karena dia terjebak oleh lingkungan laki-laki. Tapi kenapa? Dan laki-laki yang meninggalkan kamu Kak? kan Tante Sally. Iya, sabar. Bapaknya dia, suami saya. Kabur Bapaknya nggak tahu kemana. gimana? Nggak tahu ada di mana. Nggak tahu, sekarang kabarnya. tiba-tiba hilang aja gitu. Ibu, Pergi meninggalkan rumah sejak Jadi saya korban. kasih tahu mengandung dia. ibu bertahun-tahun kan ibu tinggal satu rumah. Ibu nggak. Aduh, saya benci kepikiran. sekali sama anak ini. Astagfirullahaladzim, mama. Aku salah apa sih, bang? Benci banget sama Mama anak mau sendiri. cek segitu benci Iya. aku mah ya Allah. Karena benar, Mas Roy. Bisnis saya hancur, suami pergi, semua berantakan. Saya harus bersusah payah. Mulai lagi dari awal dan sekarang begini balasannya. Nia, Ini kan darah daging ibu, ini kan anak kandung ibu yang ibu ya, walaupun udah berusaha untuk menghilangkan, tapi kan ibu bawa tuh 9 bulan kemana-mana sampai berjuang untuk melahirkan, itu kan tidak mudah. Dan nanti pada saat ibu, ya kita nggak muda terus ya, ibu nanti saat berumur, saat udah lebih tua, saat mungkin udah nggak mampu, ini satu-satunya harapan ibu, orang yang ngurus ibu di masa tua nanti loh. Maksudnya ini kan sekarang Wanda ini udah besar, udah 25 tahun, betul ya? Dan 23 tahun. 25 Nah, ini selama ini mungkin ibu ketutup hatinya karena mungkin ibu nggak ikhlas, ibu nggak rela, ibu nggak menunjukkan kasih sayang kepada anak. Jadi yang dialami seperti tapi ini saya terus. kasih makan kan, saya kasih duit, dia bisa hidup kan sampai Ibu sekarang. pernah tahu nggak Kurang cukup apa? atau enggak? Yang penting dia sekolah. Ibu pernah tahu. Dia mau hidup, Ya, dia ibu makan. pernah mau Kak, nanya uang nggak? dari kakak itu nggak Sebentar, cukup. Mbak, saya mau tanya. Ibu pernah mau cari Ya, lo tahu ngomong nggak? dong. Ibu pernah cari tahu nggak? Cukup atau enggak apa yang ibu kasih? Dia nggak pernah ngomong, dia kan tinggal minta. Gampang. Sebenarnya sih nggak Tiap cuma- malam saya pulang. Oke, dengerin dulu sekarang Wanda, silakan ngomong. Ibu, saya mohon dengerin dulu ya. Dengerin sekali ini aja. Kesempatan ya. Kesempatan kasih dibuat Wanda. Astagfirullahaladzim, sebenci itu kan mama sebenci itu kakak aku mama. Materi itu nggak cukup mah. Aku Sebenarnya tuh butuh kasih sayang dari kasih mama. sayang sih. Aku dari kecil tuh dirawat sama tante, bukan sama mama. Tapi Kan dia aku sayang tahu. sama mama. Tapi aku sayang sama mama. Aku sayang sama Ya mama. biar bagaimanapun keluarnya dari rahim, Kak. Mama jangan kayak gitu, Ma. Aku tuh sayang sama Kasih kesempatan, Kak. Si itu kritis sakitnya, Kak. Tolong buka hati nuranimu, Kak. Sejujur Ya itu, Allah, kamu masa sama aku, Kak. Ma? Ini bulan puasa loh, Kak. Masa segitunya sih kakunya kamu ya, Kak, ya? Drama ini. Ay, Kak, ini gak drama, Kak. Ini serius, Kak. Ya Allah, Kak. Kak, kasihan nih, Kak. Drama banget Bu, sih. kalau misalnya emang ini mungkin ibu nggak percaya, tapi gimana kalau ini ya ternyata Allah, memang Ma. benar? Emang ini kenyataannya. Mana? Ada buktinya Saya di rumah. Mana mau lihat buktinya? Ada di rumah, saya lihat di no rumah, saya. Ya, kenapa kamu nggak ngasih tahu saya? Gimana, Kenapa Kak? mesti Gimana bisa diacara ngasih tahu seperti ke ini? Kakak? Gimana bisa ngasih tahu ke Kakak? Kakak gak pernah ada waktu. Ingat saya Kunci sibuk pintu. cari uang. Tante udah, Untuk Tante. siapa? Untuk kalian. Tante udah, Ibu. Tante. Gak apa-apa, Mama mau. Gak apa-apa. Ibu Kalau lihat, Mama lihat. memang gak sayang sama aku, gak apa-apa, Bang. Tapi aku tetap sayang sama Mama karena Mama orang tua aku yang ngandung aku, Mah.
Dia itu kan ngomong sama aku. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, Kak. Kakak nggak tahu aja kayak gimana kondisinya ayah sama mama. Aku sayang sama mama. Kondisinya sakit. Aku nggak pernah dipeluk sama mama. Kondisinya Mas sakit. Roy dia pembawa sial tau nggak? Dan Saya tuh udah capek banget. Salah apa sih aku, Ma? Nggak bisa. Aku sayang sama mama, aku sayang sama mama. Dia cuma pengen aku aja, Kak. Akuin aja, Kak, kalau dia anak muda. Cuma nggak ada yang diminta, cuma Mas pengen Roy, diakuin. udahlah. ini kan bulan Tante, baik, tante, Bu. tante, kayak gini deh tante, bentar ya. Saya punya ibu nih. Ibu saya sekarang lagi sakit stroke ya. Yang rawat siapa? Saya. Nanti tante kalau misalnya udah tua, penyakitan yang rawat tante tuh siapa? Dokter banyak. Dokter banyak. Emang duit Rumah tante bisa sakit bayar banyak. semuanya? Ini kalau sampai anak tante mati, tante beberapa tante nyesal banget tau gak? Nggak bakal. Gak bakal. Nggak bakal. Ya udah oke. Mungkin ini mudah-mudahan ya. Udah. Gak kayak gitu banget. Ya ampun, udah. Udahlah, kamu udah punya tante kamu yang sayang banget sama kamu. Gak perlu sama kamu, gak perlu. Udah, kamu masih buruk. Ya aku sayang sama Mungkin mama. perlu waktu buat ibu ya untuk mencerna semuanya. Mungkin perlu bukti. Dia tuh biasa drama. Ini kita mungkin nggak tahu seperti itu. Ya tapi mungkin ya ada baiknya ibu buka sedikit aja. Nggak tahu ya, Iya. ada orang Emosi tua kalau kayak misalnya gitu. benar dia mau Iya, dokter sabar, benar sabar, penyakitnya sabar. mematikan atau Oh, bagai serius, apapun penyakitnya. Kasih buktinya ke saya nggak pernah dikasih Iya. lihat sekalipun. Iya di rumah Bagaimana ini saya ada. percaya? Baik. Ibu, Tiba-tiba datang ke acara seperti ini. ya ini kita coba bantu karena mungkin dia udah nggak tahu harus gimana lagi untuk minta solusi. Sekarang gini, nggak ada yang gampang. Kami yakin kalau datang ke sini pasti emang sudah dicoba berbagai macam cara. Sekarang gini Mbak, kami bisa ngerti apa yang terjadi di rumah kalau gitu. Sekarang gini sampai rumah nanti bawa kasih buktinya, kasih tahu ke kakaknya biar dia tahu sebenarnya. Kenapa kamu mesti ke acara ini ngasih taunya? Sabar, Kakak sabar. mana pada ada waktu di rumah. Udah. Selama ini kakak hanya datang masuk kunci pintu. Datang kakak juga aku lagi tidur. Tolong dibawa. Oh, oke, Ibu, ya udah, Ibu sekali lagi kami ucapin terima kasih. Terima kasih Ya, buat Ibu, Ibu. makasih udah datang. Berapa Ibu kakak boleh pergi? tenangin Oke, diri baik. ya. Aku ada kesempatan ngomong. Tante Mila. Oke, Tante Mila, Ya. Ibu juga deh. Silakan duduk. Silakan duduk sebelah sini. Ya, Wanda, ya udah Wanda nggak apa-apa duduk situ. Tenangkan diri kalian dulu ya sementara. Semuanya ini Ifni juga tenangin diri. Salahkan dong Mas Roy. Iya, Saya ngurus baik. dari kecil. Iya, oke, Mbak. Tambah lagi saya itu dia datang hanya sebentar, saya gak berada waktu untuk bicara. Dia datang tengah malam, saya udah tidur. Baik. Pagi-pagi sekali dia udah pergi, saya belum bangun. Iya, Mbak. Sekarang sabar. Ini sekarang mungkin Sekarang saya mungkin disalahin. kakaknya Mbak Mila ini baru mendengar dan mengetahui satu fakta yang sebelumnya nggak pernah dia sangka sebelumnya. Jadi dia pikir mungkin ini drama. Tapi kalau ada bukti-buktinya, Mbak, ada baiknya memang sampai rumah langsung ditunjukin, dikasih tahu. Mudah-mudahan kalau udah melihat buktinya akan terbuka hatinya. Mungkin dia akan menghindar, mungkin dia akan menolak, dia akan terima dan menyangkal semuanya. Tapi memang sekeras-kerasnya batu, saya yakin akan luluh juga kok. Tetesan air sedikit-sedikit bisa membuat batu itu bolong. Ya mudah-mudahan hati kecilnya nanti terbuka dan Mbak Wanda yang penting sekarang fokus bagaimana caranya supaya bisa sehat. Amin. Ya, supaya bisa melanjutkan hidupnya ya. Amin, Ya, ya kami Allah. harap yang terbaik. Nanti tolong kabari kami seperti apa kondisinya ya. Oke. Ya. Semoga baik-baik aja ya dan semoga kalian bahagia ya. Ini ibunya masih di belakang. Udah di depan. Menurut kamu masih perlu lagi nggak dibawa ke sini? Gak bisa? Udah tidak bisa difleksibelin kalau udah Oke, bawaannya udah sekeras nyolot itu ya. Jadi nggak mungkin di sini Nggak ya. mungkin. Bawaannya nanti jadi debat dan Ya berantem. mungkin ada ego juga dia nggak mau seperti dipermalukan. Iya, ini kan depan umum ya. Iya, betul. Jadi Ya udah, oke. ya udahlah nggak apa-apa. Nanti kita akan selesaikan. Mbak Wanda, nanti selesaiin di rumah kali ya. Ya tapi ini paling nggak yang kita lakukan hari ini udah bisa mengungkapkan fakta ke ibunya Mbak Wanda yang selama ini mungkin dipendam. Ifni tolong tenangin diri ya, oke? Saya berharap Kamila. nanti selama perjalanan kakak saya biar merenung lah setelah Iya, bertemunya iya, ini. emang Biar pasti nggak gampang. selama perjalanan ke sana biar dia merenung apakah ini benar apa enggak gitu. Baik, Mbak Mila,
Mbak Wanda, terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Kami harap yang terbaik ya buat Mbak Wanda, Mbak Mila. Mbak Iya. Mila jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan juga Iya, karena jaga kehadiran kesehatan ya. Mbak Mila juga penting banget buat kita ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Studio, selamat malam. Tolong ditemenin dong, saya takut pingsan lagi ke depan. Ya. Kak Roy, terima kasih. Iya, terima kasih juga sama-sama. Sayangilah seseorang yang ada di hidup kita sebelum kepergian membuat kita menyesalinya. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku rumah tangganya diambang kehancuran karena orang ketiga. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Evi. Selamat malam Mbak Evi. Ya, malam. Ada yang mau diceritakan malam ini? Saya mau nyeritain suami saya. Suami saya itu sehari-hari ini susah sekali. Dideketin dia marah. Kalau dipegang HP-nya pun dia marah. Ini udah berlangsung berapa lama? Setahun lebih? Enggak, kayaknya baru-baru 2 bulan 3 bulan ini deh. Oke. Terus? Ya, saya malu aja kalau keluar, orang ngeliatin saya aneh. Banyak gosip-gosip yang nggak benar. Apa gosipnya? Nggak tahu, yang dia bilang itu suami saya selingkuh lah, pacaran lah. Nggak tahu saya. Ibu pernah dapetin bukti nggak kalau memang suaminya selingkuh? Saya sih belum pernah dapat bukti. Tapi ada tetangga saya yang ngomong. Itu kalau lagi marah sampai melakukan KDRT gitu. Kemana? Sini ya, Mas. Terima kasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Boleh ketemu nanti. Iya. Sini. Sini. Udah gue duga ya. Hah? Hah? Lu berani diantarin laki-laki lain pulang ke rumah? Lu berani diantarin laki-laki lain pulang ke rumah? Padahal gue bisa jemput lu, bisa aja lu. Itu kurang ajar lu ya. Lu siapa? Lu siapa? Saya cuma tukang ojek, Pak. Tukang ojek. Iya, saya cuma dengar ya. istri Bapak. Lu jangan terus campur urusan rumah tangga gua. Marahin istri Sekarang Bapak pergi. gitu dong. Pergi lu. Pergi. Ya, Allah. Gue berdosa sama lu. Gue udah curiga sama ini sama lu ya. Gue udah curiga. Diam lu. Lu jadi istri baru kurang ajar ya. Nggak tahu diri lu. Dasar itu kurang ajar. Lu berani main gila sama gua. Wah. Dengar ya. Udah muak dengan sikap lu. Kali ini gua akan dapat ganjaran dari gua. Lihat akibatnya. Awas lu ya. Awas lu. Dengar. Ini hukuman buat istri peselingkuh kayak lu. Hah? Sementara ini sebenarnya nih ibu belum pernah punya bukti apa-apa gitu. Belum Hanya pernah. berdasarkan omongan-omongan orang gitu. Iya, Oke baik, harapannya datang ke sini untuk apa sebenarnya Bu Evi? saya tuh pengen tahu apa Mas Roy bisa ngeliat emang suami saya selingkuh, apa emang ada yang mau merusak rumah tangga saya, atau mau fitnah. Oke, mudah-mudahan nanti ibu bisa cerita dengan jelas, dengan gamblang, dan Roy bisa menilai ini sebenarnya ada apa yang terjadi. Kami akan ajak Ibu Evi untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Evi, dengan tanggal lahir 15 September 1984 dan mendiami nomor rumah 81. Sosok yang mudah sekali terpancing emosinya. Saya melihat masa lalunya dipenuhi oleh orang-orang yang selalu ingin menyakitinya. Saya merasakan
Ia kini mengalami permasalahan yang cukup berat. Pikirannya yang kacau membuat ia terjebak dan tidak bisa pergi untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Kegelisahan selalu muncul dan selalu menjadi teman baiknya. Bisa dikatakan, Evi selalu sedih dan sial dalam hidupnya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mbak Evi, dengan tanggal lahir 15 bulan 9 1984 dan nomor rumah 81. Mbak Evi ini hubungan dengan suaminya memburuk belakangan ini. Dicurigai suaminya selingkuh karena banyak fitnah, banyak berita yang tersebar di lingkungannya, di rumahnya. Itu katanya suaminya punya orang lain. Tapi suaminya setiap ditanya, setiap mau dicek handphonenya, marah-marah ya. Dan malam hari ini sebenarnya datang ke Menembus Mata Batin mau coba minta bantuan. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Bener nggak suami saya selingkuh? Karena sudah cukup mengganggu nih. Sebenarnya tahu dari selingkuhannya itu orang-orang ngomong aja. Ya. Tapi belum pernah lihat buktinya di handphone, tiba-tiba wah ini selingkuhan. Iya, belum ada bukti ya. Belum ada. Ibu selama ini pernah ini nggak? Maksud saya kan ibu dengar dari omongan orang. Ya ini katanya suami ibu selingkuh nih. Ini. Nah ibu pernah minta bukti nggak ke mereka yang ngomongin ini? Mereka juga cuman sindir-sindir aja. nggak pernah. Sindir mereka. Mereka ini siapa ya? Konteks merekanya aku masih belum mudeng mereka. Ya saya juga dari tetangga ya. Tetangga itu Tetangga dibilang, komplek. Tetangga komplek. Mak-mak komplek gitu Ya, kan. biasalah ibu-ibu lah yang ngerumpi. Tanya Ibu dia rumpi pun, di komplek. kalau ditanya, emang bener lu pernah, pokoknya ada yang ngomong lagi deh begini-begini gitu. Jadi simpang siur juga, makanya saya kesini mau mastiin. Gimana Ray? Ingin mencari bukti ya. Iya. Siapa sih sebenarnya yang gosok-gosokin atau siapa yang ngomongin gosipan gitu kan? Iya. Kalau memang ada yang kedua, siapa? Kalau emang cuma gosip itu Yang kedua siapa? maksudnya apa ya? Masalah yang Orang kata kedua, orang orang kedua, kata orang ibu-ibu itulah gitu. Maksudnya kalau emang beneran Kalau ada memang beneran ada selingkuhannya selingkuhan. gitu, Poroy. Siapakah orangnya? Bukan, yang ngomongin siapa. Itu juga termasuk. Iya itu juga termasuk. Yang ngomongin siapa? Saya lihat seorang perempuan di mata batin saya. Kurus, tapi juga termasuk mama komplek juga. Saya nggak tahu kamu tahu apa tidak, tapi saya yakin kamu tahu harusnya. Karena dalam kompleks itu cuma itu aja, bukan orangnya. Iya sih. Seperti itu sih. Dan saya ngeliat rambutnya agak pendek. Kurus, rambut pendek, di komplek. Tapi saya pesen di sini. Saya ngomong, saya sudah banyak bilang kepada orang-orang, buat apa ketika menemukan bukti lalu marah-marah? What's the point? Kalau misalnya marah-marah akhirnya bisa berujung dengan kebaikan, itu baru poin kan. Tapi kenapa kalau misalnya saya ketemu bukti, kamu harus janji dulu Mbak Evi. Jangan marah-marah atau segala macam bla bla bla. Iya, maksudnya bisa menghadapi dengan kepala dingin. Ya, Tadi tapi ciri-cirinya kok mirip sama teman saya nganter ya? ini sebentar, Roy. Ini apa hubungan orang yang disebut tadi perempuan kurus apa segala macam hubungannya dengan masalah Ibu Evi ini apa, Roy? Saya merasa mereka teman tapi tidak real teman. Oh, fake friends gitu. Iya, fake friends. Teman Ya, kayak terpalsu. teman. Iya. Ya kalau di depan teman, kalau di belakang. Oke. Jadi ada kaitannya dengan gosip-gosip yang Ada sangat kaitannya dengan gosip-gosip yang tersebar di komplek mama. Mama sana tuh pada, hah masa ya si Mbak Evi suaminya selingkuh? Iya, ini gini gitu. Jadi tersebarlah itu, kata si itu suaminya Mbak Evi selingkuh. Ya iya, kok lu baru denger sih gitu.
gitu. Bisa lebih detail lagi nggak Roy? Siapa orangnya sebenarnya? Apa yang kamu lihat nih biar bisa kebayang? Atau mungkin nomor rumahnya atau Mungkin saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut tentang ciri-ciri mukanya karena kan susah ngebayangin ya. Tapi saya ngelihat dia kurus, kemudian saya ngelihat angka-angka di kepala saya dan saya juga ngelihat angka 19 juga. Ini nggak tahu ini angka rumah sebenarnya. Rumah bercat coklat. Dan ada pohon belimbing. Oke, saya mau nanya lagi terakhir. Ini untuk mastiin. Ketika mengetahui semua fakta, lalu apa? Nah itu dia pertanyaan deh Roy. Kalau misalnya tahu ternyata suami ibu selingkuh, bener nih. Apa yang mau ibu lakukan? Ya kalau selingkuh ya memang rumah tangga kita udah mau berantakan sih karena ribut-ribut terus. Tapi kalau memang selingkuh ya saya mau tahu dong perempuannya yang mana. Kalau memang benar selingkuh. Tapi ibu masih tetap mau mempertahankan rumah tangga ibu sebenarnya? Ya masih mau lah namanya rumah tangga. Oke, tapi kalau tidak terbukti, gimana? Ya apa dibalik gosip yang dia sebarin buat keluarga saya? Ini orang Tujuannya yang apa? nyebarin gosip, oke. Oke, ini 19. 19 nomor rumah dengan rumah bercat coklat dan di depannya ada pohon belimbing. Rumah ini bukan berada di hook, tetapi rumah ini berada di tengah-tengah komplek. Jadi terhindar bukan di hook. Oh, kanan kirinya ada Kanan rumah lain kirinya gitu ya? ada. Pantesan ya, kalau saya perhatiin dia kalau lagi keluar gitu ya, gosip-gosip sore-sore sambil bawa anak kecil, ada yang bawa anak kecil dengan Ada anak kereta-kereta, ya. Terus tiba-tiba mereka ngobrol satu sama lain. Ya gosip mama sih sebenarnya. Bener nggak sih, Bay? Mama komplek. Itu yang berhubungan apa? Berhubungan cuma gosip? Apa memang selingkuhannya? Apa memang yang ada di nomor itu yang nyebarin gosip apa gimana? Yang nyebarin gosip. Nyebarin gosip. Iya. Terus saya tuh Ini pusing berarti- banget kepala saya ngeliat banyak angka di kepala saya. Karena saya juga lekat erat dengan angka, saya benar-benar melihat angka yang unik sekali dan nomor mungkin bisa jadi itu nomor telepon random ya di kepala saya. Boleh kamu sebut nggak angka biar saya catat, saya susun apa aja Roy? Angka yang kamu lihat. Oke, siap. 0838 9327 Oke, 02, Ibu, 9. ini saya nggak tahu nomor telepon siapa, tapi Ibu bisa nggak coba cek di handphone Ibu? Ibu pencet nomor ini, kita lihat siapa Kayaknya yang nggak keluar asing ya namanya. nomor itu. Coba Ibu pencet, gitu ya Roy. Boleh? Ini nomor boleh, telepon? boleh, silakan. Saya lagi fokus juga tadi dengan nomornya. Saya cek bolak-balik di kepala saya. Coba Ibu sebut, jangan ditelepon ya, cuman kita pengen tahu nomor telepon siapa sebenarnya. Ini nomor temen yang nganter saya kemari. Lah, Ibu datang ke sini sama siapa? Dianterin sama temen tetangga saya. yang ini, Sama yang tetangga. rumah nomor 19 ini. Iya, itu tetangga saya. Dan yang punya nomor HP itu. Nomor rumahnya berapa? Yang nomor 19 itu. astaga. Kok Ibu boleh telepon nggak? Boleh telepon nggak? Boleh, silakan. Tapi itu janji. Saya nggak mau pertikaian itu terjadi. Nggak, kita coba tanya ya, sebenarnya maksudnya kalau menghubungi dan ngajak ngobrol ibu ini, ibu siapa namanya? ya? Ini ibu siapa namanya? Ini Temennya ibu namanya siapa? Kita kasih nama samaran aja nanti ya. Nah, ibu ini nanti kita tanya sebenarnya dengar kabarnya dari mana atau mungkin yang menyebar berita ini karena berdasarkan apa? Ini aku telepon apa? Coba telepon ada di mana? Dia ikut ke sini tadi, Bu. Iya, dia nganterin saya kemari. Coba telepon. Enggak, Bu. Kita butuh WA Halo? enggak? Perlu WHM nggak? Kamu masuk ke dalam bisa nggak? Belum selesai aku. Kamu masuk bisa nggak? Masuk bisa nggak?
Masuk. Ada di mana? Ada di mana biar Kamu saya di mana jemput? sekarang? Ada di Iya. mana biar saya jemput? Lagi di lobi. Kamu disuruh masuk ya? Ya udah tunggu dulu biar saya jemput. Soalnya nggak bisa masuk pasti Oh, ada security. nanti kamu ada yang jemput. Nanti ada yang jemput. Iya. Kamu tunggu aja di Saya situ. jemput aja ya, Roy. Iya, kita handheld. Iya. Kita itu Oh, iya, ya. iya. Yang saya Tunggu ya. kita ke sana sebentar ya, Ibu ya. Ibu. Boleh minta kamera ikut? Ibu tunggu sebentar ya. Namanya siapa nih saya manggilnya nih? Ibu siapa? Ibu biasanya manggilnya apa? Bukan nama aslinya lah. Aku cuma manggil biasa lah mama. Mamanya siapa gitu? Mamanya. Ya sebentar ya. Yuk kita ke sana. Tapi ini ada kaitannya sama yang nyebar gosip gitu, Roy. Iya, saya curiga ini adalah penyebar gosip ya sebenarnya. Tapi saya takut konflik terjadi. Motifnya apa ya? Kenapa nyebarin berita? I don't know. Ini jadi rumit banget ya kok. Iya, benar. Dia yang nganterin tapi Yang nganter partisipan di dalam siapa? Ada nggak? mamanya Yang nganter Mbak Evi. mamanya Mbak yang nganterin partisipan kita di dalam, namanya Mbak Evi betul ya? Nama samarannya Mbak Evi? Iya. Ya udah dikasih tahu ya. Beneran, ini adalah yang lain nggak? Nggak, cuma sendiri ya? Ibu, tadi barusan ditelepon sama Mbak Evi. Terus nomor rumah Ibu 19, betul? Iya. Ini gimana? Kita Ini- suruh masuk. Kita akan bawa masuk ke dalam studio tampaknya. Bener tadi ada telepon. Boleh saya lihat nggak? Saya cek. Nggak, saya coba cek dulu ya. Beneran Ibu baru terima telepon? Jadi takut. Maaf ya Bu ya. Emang kenapa sih, Mas? Enggak, ini kan Ibu tetangganya Mbak Evi ya? Tetangganya. Mbak Evi ini kan memang lagi ada masalah sama di rumahnya gitu ya, makanya datang ke sini untuk cari solusi. Nah tadi Roy melihat ada angka-angka dan itu nomor itu ditelepon dan ternyata nomor telepon Ibu bener nggak? Ini barusan diteleponnya. Oh iya bener, ini nama aslinya ya? Iya. Gimana? Baiknya kita akan selesaikan di dalam mungkin. Misteri. Oke, Ibu bersedia nggak masuk ke dalam, ikut ngobrol bareng sama kita? Bersedia sih, cuma ada apa ya? Kok maksudnya aku disuruh ke dalam Enggak ngapain? apa-apa. nggak Nggak cuma akan ada nemenin apa-apa. aja biar Ya nggak akan ada biar apa-apa. biar lebih apa ya mungkin Enggak, maksudnya kan dia yang ininya, yang apa sih yang Lagi mau bermasalah. Iya, kok iya. aku yang disuruh masuk, aneh Enggak, banget. maksudnya gini, Ibu kan udah nganter ke sini. Nah, tetangga Ibu ini ada masalah. Kita mau kasih solusi. Nah, mungkin dengan hadirnya Ibu di tengah-tengah di dalam ini bisa membantu kita memberikan solusi buat Ibu Evi. Gak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa sih, cuma aku kan kalau dilihat sama Enggak, tetangga nanti kan kita malu. sembunyiin, kita sembunyiin. Ini identitasnya kita pakai Iya, masker iya, ya. kita pakai Pas dong nih. masker. Kita pakai masker ya, nggak apa ya? Iya. Oke, sama pasang audio ya? Audio sama clip on ya. Ya, yuk silakan masuk ke Bener dalam yuk. nggak ada apa-apa kan? Enggak ada Nggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Silakan. Boleh disiapin dulu audio sama maskernya. Ya. Silakan masuk Biasanya terus. Enggak, ini yang ngantar kan biasanya nggak boleh masuk. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mas Doni, Bang Oji, boleh tolong ajak masuk Mas Doni. Ini masuknya di mana? Bawa aja maskernya, bawa aja. Ikut dulu Mas Doni. Ya dipasang dulu. Ibu Evi. Bang Oji, boleh minta kursi satu lagi Bang Oji. Mas Don, minta tolong. Mbak Evi, Makasih. tadi kita udah ketemu dengan tadi siapa namanya? Makasih. Ya, saya berharap
Semoga terselesaikan dengan baik. Ada masalah apa dan apa dia diskusikan dengan baik. Ini jangan bilang seperti apa yang ada di dalam pikiranku. Apa? Kayaknya terlalu banyak nonton drama saya ya. Jadi Maaf ya, Kenapa? saya disuruh ke sini suruh ngapain? Jadinya? Yang kamu pikir apa? Ternyata kamu. astaga. Kamu ternyata. Apaan? Ibu. Telepon jatuh. Kamu datang ke sini. Maksud kamu apa? Bu, sabar. Kenapa, ha? Kok aku masuk kamu langsung pakai air? Maksud kamu apaan? Aku udah capek-capek loh nganterin kamu. Tahu nggak? Ibu sebentar, ibu tahan dulu emosi, silakan duduk. Bukan Boleh gitu, duduk. Mas. Aku Ibu, udah silakan. capek-capek loh Sebentar. nganterin dia. Kok Ibu dia Evi, silakan kayak duduk. gini balasannya Ibu sih? Evi, silakan duduk. Iya, kita ngerti. Ini kok nggak belum ngomong apa-apa langsung Kalau saya dalam juga kayak gini gimana? nggak nyangka ini. Caranya nggak ini, Mas. Saya minta Aku maaf, nggak saya minta suka. maaf. Iya, saya minta maaf. Ini tolong silakan dilap dulu, dibersihkan dulu. Ini Saya nggak minta baik maaf banget ya. caranya dia. Iya, saya ngerti. Silakan Saya duduk minta dulu. maaf. Mohon maaf atas. Aku nggak mau deket sama dia. Iya, silakan duduk di sini. Kenapa kamu? Takut ya? Silakan duduk di sini. Ini saya ganti nama samaran aja ya, Ibu Ira ya. Ibu Ira ya. Oke. Kenapa tiba-tiba disiram? Kenapa? Mbak Evi. Iya. Saya bu- kaget loh. Saya butuh penjelasan untuk itu. Dia itu baik. Kok ternyata dia ya yang nyamperin gosip-gosip itu maksudnya apa sih? Enggak, Maksud sebentar. kamu apa, ha? Kamu yang kurang ajar ya? Kamu apa? Sebentar. Oke. Ibu sebentar. Saya mau tanya ya, mungkin tadi pertanyaannya Roy juga belum dijawab. Ibu, kenapa tiba-tiba menyiram air ke Ibu Ira ini kenapa? Saya tuh terlalu malu di tangga. Semua ngomongin saya ini itu. Ternyata dia ini. Kenapa menurut Ibu Evi apa? Kan belum terungkap apapun di sini. Kok tiba-tiba sebenarnya. disiram, Mbak Evi? Emang Ibu pikir Iya sih. Ibu Ira ini ngapain? Apa yang dia lakukan? Apa? Mau tahu aja deh. Maksudnya apa sih nyebarin gosip-gosip nggak jelas itu? Yang suka nyebarin gosip itu Ibu ini. Iya. Ibu denger berita suaminya selingkuh tuh dari Ibu Ira. Ya memang dia yang nyeritain kalau ada suamiku selingkuh lah, apalah dari temennya inilah itulah. Buktinya mana? Tunjukin buktinya. Jangan asal ngomong aja kamu ya. Tapi kan kamu yang bilang sama aku. Oke, sebentar. Ini kita menghindari namanya debat kusir nih. Ibu Ira, bener Ibu Ira ngasih tahu ke Ibu Evi kalau suaminya selingkuh. Iya benar, Mas. Ada buktinya. Buktinya ada sih. Bukti apa? Kenapa kamu nggak buktiin? Sorry, ini Mama Ira yang nyebarin. Bener ya, Ibu yang nyebarin Nyebarin apa? kabar Nyebarin suaminya gosip. Ibu Evi Oh, selingkuh. kalau itu sih bukan saya. Ibu Ira pernah ngomong apa aja soal suaminya Ibu Evi Ya, saya selingkuh? nggak pernah ngomong apa-apa. Pernah ke siapa aja bicara soal Nggak ini? pernah. Saya nggak pernah ngomong apa-apa. Pernah Terus bicara ke terus Ibu tadi Evi? Ibu bilang katanya punya bukti perselingkuhan Nggak suaminya. salah. Tadi saya salah ini ngomong kok. Nggak Saya bener nggak nggak? Enggak, yang bener yang mana ini bulan puasa loh, Bu, nggak boleh Iya. bohong. Mbak ngapain Emang ini sih saya macam-macam nih bohong orangnya. kayak nggak ada ini aja, kayak nggak ada kerjaan aja sih. Ini udah Lagian berubah-berubah Mbak juga jawabannya. sih. Kok Lagian Sebentar, maksudnya apa Ibu sih? Enggak, sabar. ya sabar dulu. Kok dia yang emosi ya? Ya Ya, emosi lah. emosi Rumah tangga pasti. gue berantakan gara-gara lu tau nggak? Ini makanya kita cari Oh solusi mungkin ya, dari Ibu sabar ya. suami kamu kali yang selingkuh gara-gara cara kamu kayak gini. Makanya dia selingkuh ya wajar menurut aku sih. Suami gue nggak pernah macem-macem sebenarnya. Ibu silakan duduk. Coba kamu berubah sikap kali. Ini kalau udah mama komplek Iya. pada ribut, gue yang nggak ada pening di sini. Roy, tadi kamu nyebut nomor telepon ini dan nomor rumah ini dan Iya. ini adalah rumahnya Ibu Ira. Berdasarkan Menurut yang kamu data lihat yang ada di kepala saya dan vision saya melihat nomor 19 cat rumahnya warna coklat dan ada pohon belimbing. Apakah betul ini rumahnya Ibu Ira? Iya benar. Apa sebenarnya kaitannya? Kaitannya di sini sebenarnya adalah masalah gosip yang seperti biasa itu. Tetapi di balik gosipnya itu pasti ada sesuatu yang lebih dalam lagi, ada in-depth Ada lebih. motifnya lah ya. Jadi gosip itu yang menyebarkan adalah si pemilik rumah ini. Yang itu adalah Ibu Ira. Tapi ya dia tidak mau terhakimi ya, jadi ya sudah gitu. Aduh, Mas, aduh. Saya tuh melihatnya nih ya dari point of mind.
namanya emak-emak komplek lagi kumpul sore-sore, ya kan? Lagi kumpul sore-sore, udah gitu dia adalah one of them dari mereka gitu loh. Jadi salah satu dari mereka, ada yang nyuapin bayinya. Hah, itu selingkuh? Masa sih lakinya udah budek begitu gitu kayak gitu. Jadi kayak ini salah satunya saja mungkin. Tapi banyak beberapa kumpulan. Nah kalau misalnya Mbak Evi marahnya sama Ibu Ira, tampaknya juga nggak adil juga. Walaupun saya tahu Ibu Ira termasuk juga dalam mama komplek 5 orang itu lagi ngobrol. Sebenarnya seperti itu gitu. Jadi dia bukan salah satu yang tersangka. Jadi ada beberapa orang. Ada kayak 5 orang ngomongin macam-macam, ya ala termasuk mama Mbak Ira, gitu. Termasuk Mbak Ira pernah dengar nggak? Oke, sebentar Ibu. Mbak Ira, Kamu salah kali, salah orang. Mbak Ira dengar saya. Ini jangan apa telinga sama kuping ini. Kok telinga sama kuping sih? Kan kamu yang ngomong. Kamu yang ngomong. Kamu yang ngomong apa? Iya, silakan duduk dulu. Silakan duduk. Silent please. Iya, ini Thank tanya ya. you. Ibu Ira kan nggak pernah ngomongin soal suaminya Ibu Evi, tapi pernah denger nggak berita soal suaminya Ibu Iya, Evi? dengar dong. Apa Tapi berita aku yang sih nggak pernah didengar? cerita sama dia. Yang Ya Ibu- suaminya selingkuh ya wajar dong. Suaminya selingkuh, istrinya aja model kayak gini. Nggak boleh Aduh. gitu, jangan sampai boleh ke kayak situ. gitu. Biarin, bodo amat. Sabar, yang Ibu denger gimana emang? Ya Katanya suaminya biasa lah, selingkuh. katanya suaminya selingkuh. Nah ini dia denger dari orang-orang temen-temennya yang lain kan berarti. Ya udah terbukti, berarti salah satunya adalah si Ira ini. Benar begitu, Bu? Iya benar. Tapi saya nggak pernah nyampain buat dia. Ya Dan udah. kamu ngapain nganterin saya ke sini? Ya ngantarin dong, karena saya emang orangnya baik, nggak kayak kamu munafik tahu nggak? Munafik maksudnya? Munafik. Iyalah. Maksudnya? Maksudnya munafik? Ini dia kan orangnya pura-pura baik mas, tapi ternyata sombong banget ini aslinya dia. Sombongnya gimana ya Bu ya? Ya biasa kalau jalan nih, misalnya aku ke rumah Mbak, bentar arisan ya. Oh iya ya nggak pernah datang. Kayak gitu tahu sendiri kan. Sok kaya. Jadi Ibu sebenarnya nggak simpatik sama Ibu Evi? Nggak pernah. Ibu sebenarnya nggak merasa berteman dengan Ibu Evi? Nggak mau. Nggak suka juga bertetangga Saya sama mau Ibu Evi? buka-bukaan deh sekarang, biar dia tahu. Tapi Ibu datang ke sini nemenin Ibu Evi. Iya, tapi dia nganterin ke sini. Maksudnya apa? Berarti siapa yang munafik? Jadi Iya, siapa iya, yang iya. munafik bermuka Ya dua? dia ini yang munafik. Ih, manusia ini nggak tahu diri ya. Benar parah. Tahu nggak Ya. mas? Itu di kampung kita tuh nggak ada yang suka sama dia. Caranya Kenapa dia kayak emangnya? gitu. Ya seperti yang saya bilang Sombong tadi, seperti sombong, itu. sok kaya. Nah itu dia nih. Tadi Mbak Ira ngomong di kampung kita tuh nggak ada yang suka. Berarti banyak orang. Banyak banget pada Nah. cerita semua sama saya itu. Oke, aku udah dapat itu semua. Jadi kamu terlibat dalam orang-orang tersebut. Berarti artinya ya dia menggosipin itu. Tapi bener nggak ada bukti bahwa suaminya Bu Evi ini selingkuh? Nggak tahu, pokoknya saya cuma dengar aja kalau suaminya selingkuh. Oh, nggak ada buktinya. Cuma denger-denger aja. Iya. Kalau dari saya dengar dari ucapan-ucapannya, malah ngeselin ibu ini sebenarnya loh. Mbak Kayak kali yang nyeselin. Sabar, kalau tahan aku dulu. bilang tuh malah ibunya ya wajar dong kalau dia marah. Maksudnya ada kabar tentang Suaminya. Iya. perselingkuhan dan sebagainya. Dan dia meminta konfirmasi. Tapi pas minta konfirmasi jawabannya adalah malah wajar lah dia nggak suka apa suaminya selingkuh, kamu potongannya kayak gini. Tetangga yang baik nggak kayak gitu. Mbak itu belum tahu dia. Mbak cuma ngomong aja Iya. kita kok yang tiap hari ngeliatin dia. Iya. Coba Mbak deh bertetangga dulu sama dia gimana rasanya. Buktinya mulutnya lebih siapa itu? Lebih siapa yang lebih? Aduh kalau masalah nggak itu tahu ya, juga sih ya. itu bukan nilai kamu. Oke, bukan sebentar. Kamu yang ini. Sabar. Roy, menurut kamu emang Bu Evi benar seperti yang disangka oleh Ibu Ira dan teman-temannya? Apakah emang Bu Evi ini sosok yang menyebalkan, yang sombong, yang nggak disukain? Apakah benar Bu Evi sosok yang seperti itu, Roy? Setahu saya dari saya pembicaraan dari tadi, dari menit pertama ke menit yang sekarang, Ibu Evi tidak ada perasaan sombong, tetapi Nggak ada. perasaan yang terbawah, tergelincir dan tertekan. Iya. Iya, seperti itu sih. Dan penuh pertanyaan di kepala dia. Pasti. Penuh dengan banyak pertanyaan. Karena Kenapa ya? ada Kok ini ya? anak, suami, ini Iya. rumah tangganya dipertaruhkan soalnya. Iya. Yang Dan juga- lagi orang yang
Ibu Evi anggap membantu, mau menolong, ternyata adalah salah satu yang menyebarkan gosip. Giliran saya yang ngomong. Ibu Evi, dalam mata penglihatan saya, mata batin saya melihat Ibu Evi pernah melakukan kebaikan ya, yang berhubungan dengan sosial dan kemanusiaan di sini. Ke Ibu Ira? Saya pernah bantu anak Ke dia Ibu dulu. Ira, iya. Pernah bantu anak dia. Memang sih dia nggak tahu. Saya muncul sebuah penglihatan di kepala saya kalau Ibu Evi ternyata pernah melakukan perbuatan baik nih ke Ibu Ira kalau nggak salah. Ke anaknya? Iya, Jujur. anaknya cowok dulu tuh ada kecelakaan. Aha. Saya bawa ke rumah sakit. Udah saya bawa, saya bayar, saya pulang. Sampai sekarang Ibu Ira nggak tahu? Nggak tahu. Tuh. Ibu bener anaknya pernah kecelakaan? Iya benar. Dan waktu itu tapi- sampai masuk rumah sakit? Iya, tapi saya nggak percaya dia yang ini, yang Berarti nolongin. ini ada buktinya kan Ibu ya? Ibu kan udah tinggal tanya ke anaknya. Saya ngelihat Nggak, kalau misalnya ini benar gimana Ibu? Ternyata benar Ibu anak ini pernah kecelakaan dan yang menolong ada Ibu Evi. Tapi kalau nggak ada buktinya sih saya nggak percaya, Mas. Sekarang saya tanya yang bayar biayanya siapa? Emang Ya kamu mungkin bayar? aja orang lain, bukan kamu Lagi kali. pula Saya buat lihat. apa kalau saya lihatnya Bu Evi bohong soal ini untuk apa gitu? iya. Ya biasa lah, Saya biar orang-orang tahu kalau dia baik. Kan yang ini banyak yang nonton pasti. Kalau Roy lihat Kan emang nggak, kan gimana? mukanya ditutup, Ibu. Kalau Jadi yang saya nggak akan lihat, tahu. Ibu Evi masih menyimpan bon-bon rumah sakitnya dan kemudian masih ada tercatat tanggalnya dan masih ada itunya, kwitansinya segala Lagi pula macam. tinggal dikonfirmasi ke anaknya sebenarnya kan, Iya. benar atau enggak. Kalau Tapi ternyata anak saya- benar, kalau iya. ternyata benar gimana Bu? Iya Mas, anak saya juga kan nggak pernah cerita. Kalau benar dia pasti cerita kan, apalagi yang Iya. nolong tetangganya sendiri. Oke, kan Ibu pikir Ya, nih nggak kan anak mungkin kamu Ibu tuh nggak Evi. sadar. Nggak mungkin Ibu Evi yang nolong, tapi kalau ternyata itu benar, yang menolong adalah Ibu Evi. Ibu menyesal nggak sudah berpikir buruk soal Ibu Evi? Mendengar fitnah, bahkan juga mungkin membicarakan soal hal yang nggak benar, soal rumah tangganya. Bahkan tadi sampai ngomong yang saya dengarnya kasar sekali gitu. Habis di mata saya kan dia emang jujur saya nggak suka sama dia, Mas. Tunggu, kamu nggak suka sama dia karena finansial ini kan, status kasta. Jadi dia ini apa? Iri. Not kecemburuan iri, sosial. tapi kayak iya ada kecemburuan sosial karena saya lihat kastanya Ibu Evi berhubungan dengan finansial lebih oke daripada Ibu Ira. Jadi itulah semua penyebabnya. Dan ternyata anaknya Ibu Ira pernah kecelakaan ditolongin sama Ibu Evi karena kekurangan dana. Betul Ibu Evi? Betul, Mas. Orang yang baik melakukan kebaikan nggak akan dia kasih tahu ke dia, diem aja. Iya, memang kan ada istilahnya tangan kanan membantu, Iya. tangan kiri nggak Nggak perlu perlu tahu. Iya, ini dia diem aja lu dari Ya, tadi. karena saya nggak mau orang bilang saya sok-sokan, sok-sok gimana nggak. Saya memang niat bantu kok. Tapi ibu emang niatnya ikhlas untuk Ikhlas membantu saya waktu bantu. itu. Kalau nggak saya baca tadi ya, kamu nggak akan ngomong tentang itu, kejujuran itu. Dari awal, kalau dia orang yang nggak ikhlas, disiram air. Lo tau nggak anak lo gue pernah gue tolongin, Iya. lo ingat gak? Tapi itu masih ditahan sama dia masih ya, tahan. nggak keluar. Kebaikannya nggak diungkit-ungkit lagi. Selama ini mungkin ibu nggak pernah dengar karena anaknya juga nggak cerita. Iya Mas, soalnya kan tetangga semua pada bilang kalau dia kayak gitu Mas. Makanya saya Ya mudah-mudahan sih setelah malam hari ini ya ibu justru bisa ngasih tahu nih ke yang lain-lain untuk nggak ngomong yang salah, nggak ngomong yang enggak. Jadi silakan Bu. Yuk, kita dalam bulan suci Ramadan ini kita berbaik-baik. Minta maaf, saling. Aku minta kamu jangan jelek-jelekin aku ya. Iya. Tolong baikin nama aku ya. Jangan bilang suamiku selingkuh lagi. makasih. Ibu Evi jadi mungkin sekarang lebih tenang ya. Karena ini cuma Persahabatan. gosip doang ibu-ibu di rumah. Iya, tidak ada perselingkuhan, Ibu. Nggak ada. Makasih ya. Dan ada baiknya mungkin langsung dibicarakan dengan suami atau mungkin minta maaf karena selama ini udah curiga, menganggap dia melakukan hal yang salah juga ya. Tapi nggak Ini ada telepon siapa tadi? Telepon Ibu Ira? Iya, Iya Ibu Ira. cuma dengar gitu aja dari apa sih, dari tetangga-tetangga gitu saya ikut-ikut.
Ibu Ira, ada yang mau disampaikan nggak buat Ibu Evi? Udah maafin saya. Jadi malu aku sama dia, Mas. Jadi kita kan tetangga. Gak apa-apa. Namanya juga hilaf. Setidaknya kalau nggak bisa meredam, jangan ikut-ikutan menyebarkan. Yes. Udah diam-diam aja. Oke, terima kasih Ibu Evi, Ibu Ira, mudah-mudahan rukun terus ya bertetangganya ya. Makasih dibantu ya. Terima kasih sama-sama udah Maaf di- ya tadi saya udah marah-marah. Enggak apa-apa. Kami Maaf ya mengerti kalau kesiram namanya kamu juga ya. bawa emosi. Kamu jangan marah ya. Ya, terima kasih ya Ibu. Terima kasih, Selamat sama-sama. malam. Selamat malam. Sekali lagi maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Silakan Ibu sebelah sana. Aduh, mama kompleks. Yes. Janganlah mempercayai omongan orang lain sebelum kita melihatnya sendiri. Karena itu bisa menghancurkan kita sendiri. Di Menembus Mata Batin malam hari ini, dua partisipan telah hadir. Dua-duanya memiliki konflik dalam hidupnya. Yang satu konflik dengan ibunya, yaitu Wanda. Yang sejak lahir dianggap anak membawa sial. Sangat disesalkan ibunya sampai akhir pertemuan di episode kali ini belum bisa menerima kenyataan bahwa ini adalah anaknya. Dan hubungan mereka belum bisa baik-baik tadi sampai akhir pertemuan. Sementara Evi juga memiliki konflik tapi bersama tetangganya yang menyebarkan fitnah bahwa dia suaminya selingkuh. Nah gimana nih Roy, Wanda dan Evi? Sayang sekali tadi Wanda nggak sampai baik-baik hubungannya ya. Saya kalau di antara dua partisipan saya mungkin saya simpati sama Wanda. Kasihan dan tidak ada penyelesaian. Namun berbeda kebalikannya dengan Evi dan Ira, mereka bersatu kembali sebagai tetangga yang baik hati. Mungkin mereka habis gini saling kirim-kiriman makanan. Setelah sekian lama mereka mencurigai satu sama lain. Tuh. Kadang-kadang untuk bisa dekat dengan seorang ada proses seperti ini yang harus lewatin ya. Seperti ada ibarat bumbu-bumbunya karet dulu. gelang gitu yang ditarik berlawanan tapi begitu dilepas malah mendekat. Oh iya. Iya kan? Iya, seperti saya itu. pernah dengar itu. Kalau juga. kamu gimana menurut kamu Ifni? Kalau menurut aku sih nggak jauh lah dari Koroy. Yang benar-benar ngena di hati aku banget itu adalah kasusnya Wanda. Iya. Karena itu berhubungan sama orang tua. Kamu sampai nangis ya tadi. Iya, itu benar-benar kayak apa ya? Karena hubungan aku sama ibu aku kan deket banget. Jadi ngerasanya kalau once itu terjadi sama aku gimana ya gitu. Maksud aku jangan sampai dia itu jadi amit-amit ya. Cuma aku sih berharapnya semoga setelah acara ini Wanda sama ibunya bisa baikan. Dan buat Ibu Evi sama Mama Ira ya. Congratulations, selamat Akhirnya menempuh hidup baru. Kalau saya baik-baik bilang lagi menempuh ya. hidup baru sih, karena akhirnya mereka berdua tahu lah ya. Satu sama lain harus Iya. sebenarnya posisinya seperti apa. Ya. Ifni terima kasih sudah hadir Terima di Menembus kasih Mata Batin. banyak, Sukses Kak Bayu. terus untuk semua rencana karirnya. Amin, terima Thank you, kasih. Ifni. Terima kasih, Koroy. Siap. Roy Kiyoshi terima kasih Terima penjelasan kasih, pencerahan malam sama-sama. hari ini. Pemirsa, jangan pernah menyebar fitnah untuk mengumbar kebencian. Karena itu justru akan membuat Anda terjatuh ke dalam lubang keterpurukan. Saksikan terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.